sahabat pemirsa, jumpa lagi bersama kami di Jendela Istana. Program yang akan mengantar Anda menyimak langsung kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Rika Indria Suari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melayat ke rumah duka Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal dalam insiden demonstrasi. Presiden menyampaikan bela sungkawa sekaligus memastikan proses hukum berjalan transparan demi tegaknya keadilan. Suasana haru menyelimuti kediaman keluarga Afan Kurniawan di kawasan Gelora Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Presiden Prabowo Subianto hadir secara langsung untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga almarhum. Presiden Prabowo Subianto hadir secara langsung untuk menyampaikan duka cita kepada keluarga almarhum. Dengan mengenakan peci hitam, Presiden disambut warga sekitar sebelum masuk ke rumah duka. Di dalam rumah, Presiden menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada kedua orang tua Afan yang menggenggam tangan ibunda almarhum dengan penuh empati lalu memeluk erat ayah serta adik-adik Afan. Pertemuan sekitar 20 menit itu menjadi momen penuh kehangatan sekaligus penegasan negara hadir di tengah rakyat dalam duka yang mendalam. Kedatangan Presiden disambut haru keluarga. Mereka menyampaikan harapan agar kasus yang menimpa Afan dapat diusut tuntas. Menanggapi hal itu, Presiden menyatakan pemerintah menjamin kehidupan keluarga almarhum akan terjaga, sekaligus memastikan proses hukum berjalan secara transparan. Sebelumnya, dalam pernyataan resmi, Presiden mengaku sangat prihatin dan sedih atas peristiwa yang menelan korban jiwa ini. Ia mengaku kecewa dan terkejut karena tindakan aparat dianggap berlebihan. Presiden sudah memerintahkan investigasi terbuka dan aparat yang terbukti bersalah wajib bertanggung jawab di hadapan hukum. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Selain aspek hukum, perhatian pemerintah juga difokuskan pada keluarga almarhum. Presiden memastikan dukungan negara bagi orang tua, saudara kandung, hingga kerabat dekat Afan agar kehidupan mereka tetap terjamin. Menurut Presiden, perhatian semacam ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya. Melalui langkah cepat ini, Presiden Prabowo menunjukkan tragedi Afan tidak boleh berlalu begitu saja. Kehilangan satu nyawa rakyat adalah duka bagi bangsa, dan pemerintah berkomitmen agar peristiwa serupa tidak terulang di masa mendatang. Takziah Presiden Prabowo di rumah duka Afan sekaligus perintah tegas untuk mengusut insiden secara transparan, menandai pemerintah bergerak untuk menegakkan keadilan, melindungi keluarga korban, dan menjaga kepercayaan publik terhadap negara. Presiden Prabowo Subianto mengundang 16 organisasi masyarakat Islam ke Hambalang Bogor untuk berdialog membangun suasana yang tenang pasca demonstrasi. Bukan hanya itu, Presiden juga menunda kunjungan kerja ke Cina demi menjaga kondusivitas dalam negeri. Presiden Prabowo Subianto terus merespons cepat perkembangan situasi nasional pasca demonstrasi yang berujung ricuh. Sabtu 30 Agustus, Presiden mengundang 16 organisasi masyarakat Islam ke Hambalang Bogor untuk berdialog dan mencari jalan keluar bersama menjaga stabilitas bangsa.
Dalam pertemuan ini hadir berbagai organisasi besar seperti Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persis Hidayatullah Al-Irsyad, Majelis Ulama Indonesia hingga KBPII. Presiden menekankan pentingnya keterlibatan para pemimpin ormas Islam untuk meredakan ketegangan serta mengajak masyarakat menjaga suasana agar tetap tenang. Dialog ini disambut baik para pemimpin ormas. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menilai pembahasan dilakukan dari hati ke hati, membicarakan persoalan bangsa secara menyeluruh, terutama kondisi terkini. Para tokoh ormas sepakat untuk bahu-membahu bersama pemerintah, mengajak masyarakat lebih tenang dan melanjutkan komunikasi yang intensif. Berdialog dari hati ke hati, memahami secara umum tapi lengkap permasalahan bangsa yang dihadapi khususnya hari-hari ini, dan kami bersepakat untuk bersama-sama bahu-membahu berupaya untuk mengatasi keadaan, untuk mengajak kepada masyarakat supaya lebih tenang, dan insya Allah bersama-sama Presiden Prabowo Subianto di bawah pemerintahan beliau dan juga dengan dukungan dari para pemimpin umat, insya Allah bersama-sama kita bisa mengatasi apapun tantangan yang kita hadapi. Dan setelah ini insya Allah akan kami lanjutkan dan pertemuan lanjutan yang insya Allah akan dilaksanakan di Istana Negara sama antara Bapak Presiden dengan ormas-ormas Islam, dan mudah-mudahan di sana nanti akan ada sesuatu yang bisa dinyatakan sebagai tekad bersama, kesepakatan bersama antara Presiden Prabowo Subianto dengan ormas-ormas Islam sebagai perwakilan dari tubuh umat Islam di Indonesia. Selain itu, para pemimpin ormas bersama Presiden Prabowo berencana melanjutkan dialog lanjutan di Istana Negara. Pertemuan berikutnya diharapkan dapat menghasilkan tekad bersama antara pemerintah dan ormas Islam demi Indonesia yang lebih damai, adil, dan sejahtera. Langkah dialogis ini berjalan seiring dengan keputusan besar Presiden Prabowo menunda kunjungan kerja ke China. Sejumlah undangan dari Presiden Xi Jinping sebelumnya telah diterima, namun Presiden memilih tetap berada di tanah air demi fokus mengawal situasi nasional. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan ada beberapa pertimbangan dalam pembatalan itu. Selain adanya undangan internasional lain seperti sidang tahunan PBB di New York, faktor utama adalah dinamika dalam negeri. Presiden ingin memantau langsung, memimpin langkah penanganan serta mencari solusi terbaik agar suasana tetap terkendali. Baik, berkenaan dengan adanya undangan dari pemerintah Tiongkok kepada Presiden Prabowo Subianto, yang pertama-tama dapat kami sampaikan bahwa pada bulan September ada beberapa undangan dari beberapa pihak yang mengundang Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang salah satunya adalah undangan untuk beliau menghadiri sidang tahunan PBB di New York. Yang ini membuat salah satu pertimbangan bagi beliau di dalam memutuskan hadir atau tidaknya beliau memenuhi undangan dari pemerintah Tiongkok. Yang kedua, tentu saja karena dinamika di dalam negeri, Bapak Presiden ingin terus memantau secara langsung. Beliau juga ingin terus memonitor secara langsung, kemudian juga beliau ingin memimpin secara langsung dan mencari penyelesaian-penyelesaian yang terbaik. Oleh karena itu, Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan kerendahan hati dan dengan memohon maaf kepada pemerintah Tiongkok, beliau memutuskan untuk belum dapat menghadiri undangan dari pemerintah Tiongkok. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
Keputusan ini disampaikan Presiden dengan penuh hormat dan permohonan maaf kepada pemerintah Cina. Namun prioritas utama tetap menjaga stabilitas nasional agar masyarakat merasa terlindungi, sekaligus memberi sinyal pemerintah serius menata ketenangan publik di masa penuh tantangan ini. Dua langkah penting Presiden Prabowo mengajak dialog ormas Islam dan menunda kunjungan luar negeri memperlihatkan fokus pemerintah menjaga stabilitas dalam negeri, menenangkan masyarakat dan mengutamakan persatuan bangsa di atas segalanya. Presiden pastikan mendengar aspirasi rakyat. Laporan selengkapnya usai jeda tetap di Jendela Istana.